Untuk nomor 2, sebanyak 20 ml larutan KOH 0,1 molar ditetesi dengan larutan HCl 0,1 molar. Yang pertama, pertanyaannya adalah perkirakan pH awal larutan KOH. Nah, untuk yang A, pH awal larutan KOH, berarti mula-mula KOH. KOH ini termasuk apa? Basa kuat ya. Karena dia basa kuat, berarti carinya rumusnya kan OH- gini. B kali molaritas. B-nya itu jumlah valensi dari basanya. OH-nya itu berapa? Itu kan 2. Molaritasnya adalah 0, B-nya itu kan 1, OH-nya itu kan 1. Kok bisa 2? Kali molaritasnya 0,1. Itu OH-, berarti POH-nya adalah 1 ya. Nah, padahal maunya pH, berarti pH-nya 14 min 1 sama dengan 13. Itu untuk pH KOH. Nah, secara teori, berapa mili larutan HCl diperlukan untuk mencapai titik ekuivalen? Titik ekuivalen kan ini dia yang asam basanya itu dia tepat habis bereaksi. Nah, kalau dia tepat habis bereaksi, itu artinya mol asam akan sama dengan mol basa. Ya. Nah, mol asam akan sama dengan mol basa. Gini kan? Mol asam itu M kali V, mol basa juga M kali V. Tapi jangan lupa dikali dengan valensi. M kali V kali valensi. Nah, kalau kalian lihat di sini, KOH dengan HCl-nya sama-sama 0,1 molar. Nah, berarti HCl yang diperlukan ini juga jawabannya ya nanti akan 20 mili juga. Karena kan OH-nya ini 1. H plusnya juga cuma 1. Valensinya sama-sama 1. Ini valensi sama-sama 1 kan. Nah, molaritasnya sama-sama 0,1. Ini juga 0,1. Kalau valensi asamnya ditanya X, berarti valensi volume basanya itu 20, ya berarti sama kan jawabannya di sini juga ini 20 mili. Gitu ya. Yang B juga 20 mili. Nah, untuk C, berapa pH pada titik ekuivalen? Nah, kalian lihat ini yang direaksikan itu apa? Kan basa kuat ditambah dengan asam kuat. Nah, kalau seperti ini, titik ekuivalennya ya dia pH-nya akan 7. Sama-sama kuat ya. Kemudian yang D, gambarkan sketsa kurva titrasinya. Nah, ini jawaban untuk yang D. Ini kurva titrasi, maksudnya gimana? Yang kita punya pertama itu larutan KOH. Jadi, di sini itu ada KOH. Kemudian dia bilang ditetesi dengan HCl. Ini yang ada di buret ini adalah HCl-nya. Jadi, KOH ditetesi dengan HCl. Nah, KOH ini basa kuat, berarti dia akan rentangnya pH-nya di sekitar 14 ini. Nah, karena dia ditetesi asam, berarti dia pH-nya semakin menurun. Ya, ini pH-nya ini dia akan makin menurun seperti ini. Makin menurun. Nah, dia akan titik ekuivalennya ya di pH 7 ini. Karena basa kuat dengan asam kuat. Dia akan turun begitu ya. Nah, ini yang D. Terus yang E, tentukan indikator yang dapat digunakan dan bagaimana perubahan warnanya pada titik akhir titrasi. Nah, kalau kalian diminta untuk mencari indikator yang dapat digunakan, itu yang mana? Berarti indikator yang baik itu dia nanti yang ketika titik ekuivalen itu dia ada perubahan warna. Nah, nanti kalian lihat perkirakan titik ekuivalennya itu di angka berapa. Titik ekuivalennya itu nanti kurang dari 7 atau sama dengan 7 atau lebih dari 7. Karena ini sama dengan 7, karena basa kuat dengan asam kuat, berarti kan ini titik ekuivalennya akan sama dengan 7.
Berarti kalian cari di trayek pH ini mana sih yang dia itu ada rentangnya yang 7. Coba ya. Kalau misalkan ini tidak ya. Ini tidak. Nah, lakmus sih semua bisa lah ya. Ini 7 bisa. Ini BTB bisa ya. Nah, kalau PP tidak bisa. Ini kan sudah di 8,3. Berarti ini kita bisa pakai BTB, bromtimol biru. Ya. Nah, bagaimana perubahan warnanya pada titik akhir titrasi? Pada titik akhir titrasi ya berarti dia nanti perubahan warnanya menjadi biru gitu ya. Ini penjelasan untuk nomor 2, uji pemahaman diri ya.